Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya Ahmad Fauzi dari kelas 11 IPA 1 membuat video ini untuk sebagai ujian praktik kimia kelas 11. Jadi ada 3 kali percobaan. Percobaan pertama tentang macam-macam koloid, terus yang kedua itu tentang sel volta, yang terakhir itu tentang korosi dan cara pencegahannya. Mulai ke video pertama, itu percobaan tentang koloid. Jadi ini yang pertama itu susu. Susu ini saya tulis sebagai sol cair karena ini merupakan susu bubuk dicampur dengan air hangat menjadi sol cair, padat dalam cair. Kemudian ini air sabun, itu aerosol cair, gas dalam cair. Yang ketiga itu susu kental manis, itu merupakan sol cair, padat dalam cair. Minyak rambut itu emulsi padat, fase terdispersi cair dalam pendispersi padat. Roti itu buih padat karena dia fase terdispersi gas dalam pendispersi padat, gas dalam padat. Lem itu sol cair karena dia fase terdispersi padat dalam pendispersi cair. Tinta itu sol cair karena dia fase terdispersi padat dalam cair, padat dalam cair, sol cair. Yang terakhir itu sampo, dia itu sol cair, padat. Cobaan selanjutnya itu tentang sel volta, tentang perbedaan dan persamaan antara baterai alkalin dan sel kering. Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang baterai ini. Satu itu sel kering, dry cell mereka bisa, dan satunya itu alkalin. Jadi di sel kering ini, bagian yang menonjol ini adalah bagian elektroda positif. Ini bagian yang negatif, elektroda negatif. Terus begitu juga di alkalin, ini positifnya, ini negatifnya. Ada tulisannya, ada tulisan positif, ini juga ada tulisan negatif, ada positif. Oke. Ini anoda sama katodanya itu katodanya kalau di ini itu batang karbon, terus anodanya itu zinc. Terus kalau ini katodanya itu MnO2, terus anodanya itu zinc. Inilah bagian dalam komposisi dari sel alkalin. Kemudian ini bagian dalam komposisi dari sel kering. Terus nanti ini sel kering sama alkalin ini menghasilkan reaksi selnya itu menghasilkan energi sebesar 1,5 volt. Ini ada tulisannya di sini, 1,5 volt. Terus ini juga ada 1,5 volt. Sama. Inilah reaksi yang terjadi di dalam sel kering, di mana Zn bertemu dengan MnO2 dan NH4+ sebagai elektrolit menghasilkan Zn, Mn2O3, NH3, dan juga H2O sebagai hasil akhir dari reaksi. Kemudian di sini reaksi yang terjadi pada baterai alkalin, di mana Zn sebagai anoda bertemu dengan MnO2 sebagai katoda menghasilkan ZnOH2 dan Mn2O3. Jadi perbedaan dari alkalin ini sama sel kering hanya terdapat pada
elektrolitnya. Jadi elektrolitnya di alkalin itu KOH, terus kalau di sel kering itu NH4Cl. Cuma di situ. Perbedaan lainnya juga, pada sel kering itu dia menggunakan katoda berupa batang karbon, sedangkan pada alkalin dia menggunakan MnO2 sebagai katoda. Dan selain itu juga umur dari sel kering lebih pendek dibanding dengan alkalin. Selain itu sel kering digunakan pada benda berarus kecil. Kemudian yang terakhir itu percobaan tentang benda-benda logam dan proses korosi serta cara pencegahannya. Pertama itu pada sendok itu dilakukan chromium plating, yaitu sendok ini dilapisi dengan chromium untuk mencegah dia dari korosi. Dan ini pada rak sepatu ini isinya besi, terus dilapisi sama plastik, gunanya untuk mencegah si besinya ini kontak langsung sama udara lembab untuk mencegah korosi. Terus ini knalpot motor itu dilakukan proses chromium plating, jadi dilapisi sama chromium guna mencegah dari perkaratan. Sama ini terakhir kaleng dilapisi sama seng, sama itu tin plating guna mencegah korosi. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, sesungguhnya awan juga merupakan aerosol cair.